Halo kan, salam iwa buncit. Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah ikan mas koki bisa hidup dalam kegelapan? Seperti yang bisa kamu lihat saat ini, lampunya gelap. Nyala sih sebenarnya lampu ruangan di sampingnya. Cuman lampu akuarium ini sudah admin matikan, jadi memang jam istirahat dari para buncit. Kalau dilihat secara langsung sebenarnya ini masih kelihatan, cuman kalau di kamera entah kenapa jadi lebih gelap. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbuncit.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwakbuncit.com. Oke, admin akan coba nyalakan saja lampu dari kameranya ya. Nah, bisa kelihatan? Ini para buncit sudah istirahat, di mana gerak dari buncit sudah mulai melambat. Lihat aja ada mekin, ada kaliko rancu, ada si uti, ada tiger, ada juga si bau, itu juga sudah pada istirahat. Admin biasanya mematikan lampu akuarium itu di jam 9 malam. Start nyalanya lagi di jam 5 pagi. Ya mengikuti waktu sholat subuh lah. Jam setengah 5, jam 5 biasanya sudah nyala lampu akuarium. Soal pembahasan pencahayaan atau lampu berapa lama, ataukah lampu itu wajib atau enggak, soal ikan mas koki sebenarnya sudah pernah admin bahas di video khususnya. Cek aja di pojok kanan atas. Cuman untuk bahasan kali ini akan lebih spesifik, yaitu soal apakah ikan mas koki tersebut bisa hidup dalam kegelapan. Nah, kalau kamu tanya apakah bisa, sebenarnya ya bisa. Mirip-mirip dengan kita, kalau tinggal di kegelapan apakah bisa? Ya tentu bisa, cuman pastinya ada beberapa kekurangan dari tindakan tersebut. Sebenarnya ikan mas koki itu walau punya mata, tapi matanya itu nggak benar-benar berfungsi seperti kita. Ya kalau dia melihat itu burem. Kalau kamu bingung ngebayanginnya gimana, ya coba aja kamu berenang ke dalam air, ke kolam renang atau ke sungai. Kamu buka mata kamu ketika berenang tersebut lagi nyelam, pasti kamu akan sulit melihat secara jelas objek yang ada di dalam air, kecuali kalau kamu pakai kacamata renang. Nah seperti itulah ikan mas koki dan juga ikan-ikan lain. Terus gimana dong ikan mas koki atau ikan lain atau ikan liar di alam cari makannya? Nah, para ikan, khususnya untuk ikan mas koki bahasan kita kali ini, dia cari makannya itu melalui indera penciuman. Ya, kamu nggak salah dengar, penciuman. Cuman bedanya kalau di manusia penciuman itu dipengaruhi salah satunya oleh faktor angin. Jadi misalnya nih ada tetangga kamu yang lagi masak atau goreng atau nyambal ikan asin, ikan peda, terus anginnya tertiup ke arah rumahmu. Nah otomatis itu bakal kecium lebih cepat ketimbang kalau misalnya anginnya itu berlawanan dengan rumah kamu. Kalau ikan mas koki dia bergantung pada arus air. Jadi kalau arus airnya itu dari sumber mengarah ke ikan mas kokinya, misal kamu taruh makanan di sini, tempat dimana mushroom jatuh, ikan mas kokinya di sini, maka air akan mendorong pakan tadi, entah itu cacing, entah itu pelet, akan terdorong pakannya beserta aromanya. Sebenarnya aromanya itu duluan yang nyampe, dan pada saat itu ikan mas koki akan buru-buru berenang mendekati sumber makanannya. Oleh karena itu juga kalau kamu perhatikan, kalau misal kamu punya ikan mas koki yang buta, entah matanya tinggal satu atau yang tidak ada mata sama sekali akibat kejahilan atau mungkin karena faktor penyakit, mereka tetap bisa makan. Jadi mereka tetap bisa mendekati makanan sekalipun mereka buta. Entah itu buta mata ikannya masih ada atau mata ikannya sudah lepas. Jadi tetap mereka bisa makan. Cuman masalahnya di mental saja ya, apakah mental ikan tersebut tetap terjaga ataukah down yang berakibat kematian. Kemudian soal apakah ikan mas koki bisa hidup di kegelapan atau enggak, ya kembali lagi ya, bisa. Cuman ada lagi yang kekurangan atau minus dari ikan mas koki yang hidup terus-terusan di dalam kegelapan. Misal nih, kamu punya akuarium, di dalamnya ada beberapa ekor ikan mas koki dengan berbagai macam warna.
terus kamu bukan orang yang terlalu rajin nyalain lampu, mungkin sekenanya aja, belum lagi kalau siang nggak terkena sinar matahari atau sinar pantulan difus yang lain, itu membuat warna ikan menjadi burem. Kamu perhatikan saja, ikan mas koki yang lebih sering terpapar sinar, entah itu dari lampu, lebih bagusnya lagi dari sinar matahari, akan memiliki warna yang condong lebih terang. Entah itu dia bakal mutasi atau enggak, yang jelas dia bakal lebih terang ketimbang ikan mas koki yang jarang terpapar oleh sinar. Memang sih pengaruh dari warna ikan ini akan juga bergantung pada gen ikan, gen warna ikan. Cuman faktor pencahayaan juga pengaruh. Oleh karena itu juga kamu sering lihat para petani, para breeder ikan mas koki, entah ikan mas koki aja sih, sebenarnya ikan lain juga sama, mereka akan lebih suka menaruh ikan hias mereka di bawah sinar matahari, entah itu secara langsung atau tidak. Jadi misalkan di bawah atap yang transparan, atap kaca atau atap plastik yang terkena sinar matahari, itu akan lebih bagus membuat warna ikan menjadi lebih cerah. Yang warnanya hitam akan lebih hitam, yang warnanya merah akan lebih merah. Sekalipun sebenarnya kalau kamu nggak kasih pakan yang berwarna atau pakan yang mengandung spirulina. Jeleknya lagi kalau misalkan gen ikan kamu nggak kuat, bisa saja warna pada ikan kamu akan pudar berubah menjadi putih. Ya, ikan-ikan akan menjadi berwarna putih misalkan kurang terkena sinar, entah itu dari lampu atau matahari. Oleh karena itu pencahayaan penting untuk ikan hias seperti ikan mas koki ini supaya warnanya tetap terjaga. Ya, kembali lagi sebenarnya ke gen, ke pakan, ke soal mutasi warna itu, cuman pencahayaan juga pengaruh, dimana kalau pencahayaan kurang, ikan warnanya itu akan condong atau cenderung jadi burem. Oh ya, poin yang ketiga ini hampir kelupaan. Ikan yang lebih sering tinggal di dalam kegelapan atau lampu akuariumnya kamu jarang nyalakan, pergerakannya akan semakin melambat atau biasa jadi lambat. Kamu tahu sendirilah, iwak buncit ini kalau lampunya menyala dia akan mondar-mandir ke sana kemari, aktif banget. Sedangkan kalau lampunya padam, dia akan condong lebih pelan untuk berenang. Tentunya ini akan kurang bagus untuk badan ikan, karena ikan yang lebih sering pelan berenangnya akan lebih rentan untuk terserang penyakit. Ya, mirip-mirip kita lah yang jarang olahraga, obesitas, kegemukan. Ya kalau di ikan mungkin lucu ya kali kalau kegemukan. Cuman jeleknya metabolisme ikan bakal terganggu, yang berakibat bisa saja ada gangguan pencernaan. Kamu sering kasih pakan tapi cahaya lampu jarang dinyalakan atau jarang terkena sinar matahari. Buat kamu yang mau nambahin, boleh tuliskan di kolom komentar. Ini berdasarkan pengalaman admin dan beberapa admin tonton, ada juga admin baca. Jikalau kamu bukan orang yang rajin mati nyalain lampu, sebenarnya ada alat yang bernama timer, stop kontak timer. Jadi kamu bisa mati nyalakan lampu secara otomatis tanpa harus kamu repot-repot lagi mematikannya secara manual. Alatnya sudah pernah admin review, cek aja di foto kanan atas. Admin juga pakai itu, jadi jam 5 nyala sendiri, jam 9 malam mati sendiri. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com, karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya!